bimbingan damanya pada sore hari ini. Untuk itu marilah kita membacakan Aradhana Dhamma di sana bersama-sama yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Marilah kita membuka buku kebaktian kita pada halaman 35. Marilah kita membacakan Aradhana Dhamma di sana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwaram Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Damang Anukapimang Paja. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca pujanianang etang manggalamuttamangti. Junjunglah yang tinggi, yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Ya, selamat malam, namo buddhaya. Nah, pada malam ini kita berbincang-bincang agama, Dhamma ya. Khususnya kali ini Bante ingin bahas tentang apa itu Dhamma. Mungkin kita semua sudah pada umumnya Anda tahu Dhamma itu adalah ajaran Buddha. Benar atau tidak? Atau biasanya kita dengar ajaran kebenaran. Ya, lalu ada apa lagi? Biasa yang Anda dengar. Selain dua ini. Oh, diam ya. Meditasi aja ya. Ya, itu jawabannya sih nggak salah. Kita mau mengenal Dhamma. Kata Buddha, itu kita melalui apa? 3. Pariyati, Patipati, lalu Patiweda. Pariyati itu artinya teori. Kalau Patipati itu artinya praktek ya. Kalau Weda itu hasil dari praktek. Hasilnya Weda. Jadi Anda harus sampai ke tingkat Pariweda. Kalau kita bicara Patipati, kalau teori itu sifatnya konsep. Yang namanya konsep itu sesuatu yang belum kita rasakan, belum kita praktekkan. Biasanya kita belajar melalui teori-teori yang ada di buku. Khususnya tentang Sutala, Abhidhamma, kan banyak ya tentang hal-hal kayak gini. Nah, itu
biasanya akan menimbulkan konsep-konsep yang berbeda-beda. Mungkin persepsi-persepsi. Satu orang memandang sisi seperti ini, lalu dia berpendapat seperti itu. Nah, itu sebenarnya belum tepat. Karena kalau kita bahas dengan teori aja, ya nggak salah sih, teori boleh kita belajar, tapi kita compare di dalam pati-pati praktek itu sendiri. Tanpa praktek, Anda tidak bisa mengetahui persis apa yang Buddha sampaikan. Kalau kita bicara pariyati, teori, tentunya dhamma itu sesuatu ajaran Buddha, ajaran kebenaran. Tapi kalau kita sudah masuk ke pati-pati, itu sesuatu yang harus kita lampaui. Mungkin kita bahas satu-satu dulu, pati-pati dulu. Kalau seseorang belajar dari buku-buku, memang banyak buku-buku. Kadang-kadang buku sudah dari bahasa Pali, terjemahkan lagi ke Inggris, lalu ke negara masing-masing. Masih banyak melalui lagi dengan pengalaman seorang penerjemahan, sangat terbatas bahasanya. Benar atau tidak? Nah, kita harus dibuktikan dengan pati-pati. Maka kenapa di Kalama Sutta Sang Buddha mengatakan ada suku Kalama. Suku Kalama ini bertanya kepada Sang Buddha. Karena suku Kalama ini penasaran. Datang si A mengatakan dia sudah mencapai tingkat tertentu. Lalu datang si B mengatakan si A belum sampai. Sayalah yang sampai. Jadi dia yang terbaik. Lalu didatang si C, dia pasti mengatakan si A dan si B belum. Saya yang paling baik. Pertanyaan ini karena membuat kebimbangan suku Kalama ini. Lalu suku Kalama ini bertanya kepada Sang Buddha. Apa itu sebenarnya dhamma? Kesucian itu sendiri. Buddha memberi satu jawaban yang sangat tepat dan boleh kita simak baik-baik. Sang Buddha mengatakan, bukan karena kitab suci. Ya, berarti dhamma itu bukan di kitab suci ya, ingat. Bukan karena dia seorang biku atau samanera atau bikuni. Bukan karena dia seorang pandita. Bukan karena dia seorang pemuka agama. Apabila beliau-beliau itu mengajarkan tidak membawa manfaat, Buddha suruh tinggalkan. Ini kata-kata ini sangat tegas sekali. Bahwa tidak membawa manfaat. Nah, untuk menyangkut ini ya, nanti ingin satu pertanyaan. Saya mohon hadirin semua yang menjawabnya. Menurut Anda, apa sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita? Menurut Anda apa? Apa yang tidak membawa manfaat? Jawablah. Apa? Hah? Berbuat jahat. Yang lain? Masa belajar dhamma segitu lama, masa belum bisa? Apa yang tidak membawa manfaat? Yang belakang? Mengubah nafsu. Selain itu? Mencuri, pelanggaran sila ya. Tapi intinya Sang Buddha mengatakan dengan satu kata. Loba,
dosa, moha, sesuatu yang tidak membawa manfaat. Harus dibasmi. Kita lihat, akibat loba kita bisa mencuri. Benar atau tidak? Akibat dosa kita bisa membunuh. Benar atau tidak? Akibat moha segalanya pun bisa lakukan. Benar atau tidak? Nah, jadi kata Sang Buddha, kalau kita lihat teliti ya, loba, keserakahan, manifestasi ketika dalam meditasi itu apa? Banyak pikiran. Anda pernah meditasi kan? Oh, pikiran banyak. Nggak usah meditasi, kehidupan hari-hari pun Anda pasti mengalami banyak pikiran. Benar atau tidak? Kadang cemas, bahkan khawatir, rasa takut itu. Dan ngantuk sekali. Lemas, nggak ada semangat. Ada nggak? Ada? Nah, itulah manifestasi dari loba, dosa, moha. Kalau di dalam meditasi, ketika loba muncul, itu pikirannya bertubi-tubi datang terus-menerus. Itu akibat loba. Kalau Anda seorang biku atau seorang pemuka agama karena kitab suci, tapi kalau Anda dipraktekkan, tidak bisa melenyapkan loba, dosa, moha, itu sesuatu yang tidak membawa manfaat. Kata Buddha, tinggalkan cara demikian. Tapi sesuatu, kata Buddha, yang bisa mendapat bawa manfaat. Nibbana sudah dekat. Jadi sebenarnya secara kesimpulan, secara tersirat, Sang Buddha berpesan, Dhamma itu harus berjuang melenyapkan loba, dosa, moha. Jadi sesuatu yang tidak membawa manfaat untuk diri kita masing-masing itu apa? Loba, dosa, moha. Jadi kalau Anda dalam meditasi bisa melenyapkan, misalnya ngantuk bisa lenyap, banyak pikiran bisa lenyap. Nah, berarti sesuatu yang membawa manfaat. Kata Buddha, Nibbana sudah dekat. Jadi dalam perjuangan mencapai kesucian ini, yang kita hadapi itu ada loba, dosa, moha. Masalahnya apa? Kadang-kadang dia itu kuat sekali. Kadang-kadang dia itu lemah. Kadang-kadang dia sedang-sedang lah ya. Kadang-kadang cetek sebentar sadari aja dia lenyap langsung. Ada nggak? Nah, Anda kalau sering meditasi ikut retreat itu biasanya Anda bisa menikmati demikian. Nah, saya mau tanya lebih lanjut. Karena ini sedikit menyangkut tentang topik ini. Bante tanya Anda percaya hukum karma atau tidak? Semua percaya? Siapa yang nggak percaya coba angkat tangan. Karena jawab aja saya nggak ngerti siapa yang nggak jawab aja. Oh semua berarti yang nggak ada angkat tangan. Berarti Anda percaya hukum karma, ya? Oke. Pertanyaan kedua, berapa persen Anda percaya hukum karma? Hah? 100. Ada yang di bawah 100? Coba angkat tangan. Ada? Berarti semua 100. 100 ya? Semua 100. Oke. Kalau Anda percaya 100%, Anda harus percaya bahwa kita memiliki karma. Karma sakom hi. Karma daya do. Karma yoni. Karma bandu. Karma pati sarano. Kalau Anda percaya tentang karma 100%, kamu harus percaya bahwa saya memiliki karma. Ingat ya, memiliki loh, ingat. Berarti setiap perbuatan kita, baik dari kehidupan lampau yang lalu atau yang sekarang, akan jadi milik Anda. Jadi nggak bisa lari, yo. Anda nggak bisa lari karena kamu memiliki.
Nangkap maksud Bante? Jadi Anda harus sadar, Anda harus paham bahwa saya memiliki karma yang tak terhitung banyak di kehidupan lampau. Setuju? Setuju ya? Nah, lebih lanjut kita bahas lagi. Kalau kita tahu bahwa kehidupan lampau kita memiliki karma lampau ini. Kehidupan lampau kita juga pernah membuat sesuatu perbuatan yang sangat kejam sekali. Bahkan pernah membunuh ayah dan ibu. Anda yakin? Yakin ya? Ada itu. Udah selesai mungkin hukumannya di Awiji. Karena membunuh ayah dan ibu. Selesai di Awiji. Lahir lagi manusia. Ada lagi. Jadi maka ada Sang Buddha mengatakan. Di 31 alam. 5 alam itu kita belum pernah lahir. Karena 5 alam ini sudah wasa itu untuk orang yang sudah mencapai anagami. Tapi yang belum mencapai anagami tentunya akan lahir di 27 alam. 26. Jadi kita 26 ini sudah hilir mudik. Tahu hilir mudik? Pulang kampung. Tahu pulang kampung? Apa? Mulai apa? Mudik. Jadi sekarang kita ini mudik ke alam manusia. Lagi mudik enggak? Mudik ya? Anda sadar ya? Jadi kita lagi mudik di alam manusia. Nanti setelah alam manusia mau mudik kemana? Hah? Kok nggak jawab? Mau mudik kemana? Mau ke neraka? Mau ke binatang? Enggak mau ya? Udah kapok ya? Memang kita nggak ingat. Ada yang mengatakan, bagaimana Bante? Kok kan saya nggak ingat kehidupan lampau saya berbuat segitu banyak. Nggak bisa ingat. Anda mau ingat itu harus Anda lakukan. Anda rasakan apa yang Anda alami di kehidupan ini. Itu semua lampau. Maka ada Dhammapada mengatakan. Seseorang tidak merasa kapok berbuat jahat. Kalau buah karma lampau yang jahat itu belum berbuah, dia tidak akan mengatakan perbuatan jahat itu membawa akibat. Demikian sebaliknya, seseorang yang suka berbuat baik, kalau karma baiknya belum berbuah, dia mengatakan berbuat baik tidak ada artinya. Nah, ini konsep yang salah sekali. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Fatal atau tidak? Fatal sekali. Itulah yang membawa akibat. Seseorang mempunyai pandangan, akhirnya kita cuma hidup satu kehidupan. Ini termasuk pandangan salah. Nah, saya harap hadirin di sini harus hindari pandangan salah yang demikian. Nah, kita sudah tahu, kita pernah berbuat jahat sekali, kita juga pernah berbuat cuek-cuek juga, kita juga pernah berbuat sesuatu yang sedang-sedang, ya bencinya nggak terlalu kuat ya. Tentunya nanti di dalam meditasi dia akan muncul kuat sekali, bisa muncul yang sedang-sedang, juga bisa muncul yang cetek-cetek, sebentar lenyap selesai itu. Jadi Anda jangan mengeluh. Masalah karma lampau ini Anda harus bisa menerimanya. Apapun yang terjadi. Dalam kehidupan hari-hari, apa yang Anda alami, harus terima. Lahir jadi cacat, atau tidak cacat, itu semua harus diterima. Ganteng, cantik, atau atletis dan sebagainya, itu semua karena karma. Mungkin kita baru rayain Kartina, baru selesai. Di sana didikan dan suta di sana sangat jelas tertulis. Semua datang dari sana. Kebahagiaan di manusia, kebahagiaan di surga, semua datang dari berkah itu. Yaitu dana, metta, sila, dan samadhi itu sendiri. Oke, nah, sekarang kita bahas. Kita karena memiliki karma, kita udah tahu ya, kita pernah berbuat jahat, bisa jahat kuat sekali, sedang. Anda udah paham ya? Nah, kita warisi. Berarti
kita lahir pun kita warisi, kita bawa. Paham? Jadi apa yang Anda alami semua itu semua bawaan lampau. Benar atau tidak? Jadi Anda harus sadar bahwa kita itu membawa karma. Lalu karma yoni, kita lahir karena karma. Benar atau tidak? Kalau bicara tentang lahir tentang karma, itu bahasanya agak panjang sedikit. Kalau kita warisi, ya tentunya kamu ganteng, cantik, cacat atau semua. Itu warisan. Warisan siapa? Warisan Anda sendiri dari karma lampau. Anda hidup susah, ya. Oh, Anda yang hidup yang lebih enak, ada yang gampang meditasi sebentar, langsung capai suci juga ada. Ada yang tidak, susah-susah sekali, ada yang malas, ada kan? Ini warisan. Warisan siapa? Bukan orang tua loh, ingat. Itu warisan dari diri kita sendiri. Saya memiliki karma, mewarisi karma kita. Benar atau tidak? Nah, lalu kita lahir karena karma. Mau lahir jadi ganteng, cantik, atau apa, cacat, dan sebagainya. Hidup susah, hidup apa, dapat orang tua yang tidak baik, atau apapun. Sekolah bisa nggak terlalu tinggi, dan sebagainya. Itu semua karena ada karma kita. Jadi kalau kita lahir karena karma. Nah, ini sedikit saya mau bahas tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan, semua agama, ya pendiri agama-agama besar, itu berdasarkan negara yang dia babarkan. Kalau di Islam kan di negara Arab. Kalau Kristen mulainya kan dari Roma, ya. Kalau Buddhis dari India, benar atau tidak? Sedangkan Tuhan, kata Tuhan itu bahasa Jawa, Jawi kuno ya. Ada di Indonesia. Kalau kita lihat di kitab suci manapun, tidak ada kata Tuhan. Karena di Arab tidak mengenal Tuhan. Kata Tuhan itu nggak ada. Hanya di Indonesia itu kata Tuhan. Benar atau tidak? Kalau di Roma, mana ada, dia kan bahasa Roma. Nggak ada kata Tuhan. Benar? Pali juga nggak ada kata Tuhan. Yang ada semua adalah konsep ketuhanan. Paham ya? Jadi supaya Anda paham, sebenarnya Tuhan seperti yang kita tahu, ia itu tidak dilahirkan. Benar atau tidak? Sekarang kita teliti dulu. Kalau Anda dilahirkan atau tidak? Dilahirkan. Punya papa dan mama? Nah, kalau Tuhan kalau dilahirkan, pasti ada papa dan mama. Ya, tidaklah ya, berarti bukan ya. Tuhan pun tidak dicipta, benar tak? Kalau dicipta berarti ada yang mencipta lagi. Karena dia tidak dilahir dan tidak dicipta, berarti dia bukan sesosok kan? Benar? Nah, saya mau tanya, Anda pernah ketemu Tuhan? Nggak pernah. Tapi kita bisa rasakan. Umpama ini Bande selalu memberi satu umpama pengertian kepada orang. Saya mau tanya Anda tahu angin ada nggak? Angin ada atau tidak? Ada ya. Apakah Anda pernah lihat angin? Enggak pernah. Bagaimana Anda bisa tahu itu angin? Dirasakan. Demikian ketuhanan itu dirasakan. Ada yang lebih parah, Bante, saya enggak melihat hukum karma itu gimana. Karena enggak lihat, saya percaya hukum karma cuma 50%. Ada yang 80%. Ada yang 90%. Ada yang mendekati 100%. Ini parah sekali. Jadi, umpamanya sangat sederhana. Apakah karma itu mau dilihat? Ya nggak bisa. Seperti angin. Benar atau tidak? Nah, jadi sebenarnya konsep ketuhanan ini adalah tidak dilahir, tidak dicipta oleh semua agama harusnya mengakui.
Karena dia itu bukan sesosok, tapi sesuatu hukum. Hukum alam ini adalah sifatnya mutlak. Benar atau tidak? Kalau sesuatu yang mutlak, contoh ya hukum alam. Alam, kalau air ngalir dari atas ke bawah, siapa yang bisa membantah? Nggak bisa ya. Tetap, itu sudah benar. Memang air dari atas lahir ke bawah. Itu suatu hukum alam, suatu hal yang baik. Nah, sekarang kita lihat, Sang Buddha mengatakan, alam ini mempunyai 5 hukum, panca niyama. Oke? Panca niyama. Karena ini menyangkut kama yoni. Panca niyama kita lihat sendiri. Ada 5 hukum. Yaitu pertama, utu niyama. Hukum musim. Ada satu hukum yang mengatur. Oh, musim dingin, musim panas, musim hujan. Ada hukum sendiri yang mengaturnya. Nggak usah kita atur. Dia bisa hukum sendiri. Nah, yang kedua apa? Bijaniyama. Bijaniyama itu menyangkut apa? Tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dia bisa atur sendiri. Ada hukum sendiri yang mengaturnya. Jadi kalau Anda tidak sesuai dengan hukumnya, ya tanaman nggak akan tumbuh. Jadi contoh ya, kadang-kadang udah lihat gersang tapi bisa muncul lagi. Muncul tanaman lagi. Asal kamu jangan kasih racun Kasih racun ya nggak bakal tumbuh lagi. Dia ada hukum-hukumnya. Lalu yang ketiga, itu menyangkut dengan makhluk manusia. 3, 4, 5. Kama niyama. Nah, di sini kama niyama. Ada hukum sendiri tentang kama. Nah, jadi sebenarnya hukum alam itu hukum kama. Jadi contoh, Bodhisattva ketika mencapai pencerahan, mau menjelang pencerahan, beliau bertapa di Bodhi Palangka. Bodhi Palangka itu diciptakan oleh dewa yang memang disiapkan untuk Buddha. Untuk mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Tak ada satu orang yang bisa menyentuh bulu kuduk Buddha. Bodhisattva. Nggak ada yang bisa sentuh. Jadi dari Dewa Mara, dari para Nimilita Wasawati itu datang. Itu namanya Mara yang dari sana tingkat tinggi. Dia mau mencegah Bodhisattva mencapai pencerahan. Tapi karena Bodhisattva itu sudah duduk di kursi atau pulau Bodhi Palangka. Bodhi Palangka itu pulau. Bodhi itu pencerahan. Pulau pencerahan itu di bawah pohon Bodhi. Jadi dia nggak bisa sentuh. Dia sembur api pun dia mental kembali. Jadi pada saat itu Bodhisattva itu beliau bukan masuk ke jana. Belum masuk ke jana. Beliau cuma melawan Mara itu. Bukan melawannya. Beliau cuma duduk diam, aktif tubuh. Dia memperhatikan postur tubuhnya. Tapi dia tidak lawan. Tapi alam yang melawan dia. Alam itu adalah kama beliau. Parami beliau. Jadi para pemirsa, jangan coba-coba Anda berbuat jahat. Walaupun sekecil apapun. Karena akan mengikuti Anda. Dan dia akan melindungi Anda. Tapi kalau Anda berbuat jahat, dia akan mencelakai Anda. Paham? Jadi, kenapa Bodhisattva dilindungi oleh alam? Karena beliau punya parami sudah tinggi sekali. Sudah siap mencapai kebuddhaan. Mungkin kilesanya sudah tinggal berapa persen, 0, berapa persen. Jadi kalau kilesa Anda masih atau kekotoran batin masih tinggi, masih tebal, ya saran Bante cepat-cepat pergi bawa meditasi kikis dia. Hanya di alam manusia baru bisa kikis. Di alam binatang, boro-boro bisa meditasi. Bisa nggak? Alam binatang? Bisa? Nggak bisa. Coba lu lihat anjing aja. Suruh meditasi boro-boro. Tapi dikasih makanan dia langsung datang. Ya kayak gitu. Lihat sekitar kita. Karena alam binatang itu ada di sekitar alam manusia. Alam peta asura itu di sekitar kita semua. Kecuali alam neraka. Dia di dalam perut bumi. Itu kata Buddha.
Jadi kita sudah paham bahwa itu hukum alam ini ada. Jadi alam melindungi bodhisatta. Ketika bodhisatta masuk di malam jaga pertama, beliau baru masuk jana. Saat itu Mara sudah kucak-kacir lari sudah. Jadi harus momen ya. Jangan salah baca ya. Banyak yang salah baca. Beliau masuk jana di malam jaga pertama. Malam jaga pertama itu dari jam 6 sampai jam 10. Beliau melihat ini kehidupan lampau dia, berapa kehidupan, berapa ratus kehidupan, ribu kehidupan. Dia lihat semua, dia tahu semua sampai di malam jaga pertama. Malam jaga kedua, beliau masuk ke dalam satu pengetahuan yang disebut dia mengetahui, oh akibat orang ini lahir di mana. Dia tahu kedua. Malam jaga kedua itu jam 10 sampai jam 2. Malam jaga ketiga dari jam 2 sampai jam 6, beliau mencapai kebudaan. Jadi maka meditasi dari jam 2 sampai jam 6 sangat luar biasa. Kalau di Bakom selalu dikondisikan Anda harus bangun pagi. Karena jam ini jam yang bagus sekali untuk. Jadi Anda mau baca parita, banyak dewa-dewa datang di malam jaga ketiga. Jadi Anda masih tidur ya. Saya yakin Anda masih tidur. Kalau Bante di Bakom selalu udah bangun. Jam segitu udah bangun. Kalau baca parita itu juga bagus sekali. Karena jam-jam yang banyak dewa siap mendengar dhamma. Oke, ini sekilas saja. Lalu kita bahas lebih lanjut bahwa kama niyama. Lalu yang keempat itu cita niyama. Cita niyama banyak diterjemahkan kurang tepat. Cita sama winyana beda. Cita itu kesadaran. Cita itu sebenarnya satu. Kalau punya cetasika, itu dia bisa menjadi 121. Dan tidak semua orang memiliki cita 121. Enggak ada. Kalau Anda capai kiriya, mencapai arahan, Anda cuma muncul di kiriya cita aja. Jadi tidak semua. Jadi intinya cita itu semua satu, dia tergantung. Cita itu kesadaran netral. Sedang dengan kesadaran terseret, Anda pernah ngantuk nggak? Anda berarti Anda kesadaran diseret oleh ngantuk. Anda disebut winyana. Kesadaran itu winyana. Anda pernah lihat orang gila nggak? Orang gila itu kesadaran udah diseret oleh pikiran. Dia tidak tahu lagi jasmani dia lagi. Itu orang gila. Jadi sama sebenarnya. Kalau Anda ketika jalan, Anda kerja apa-apa, nggak pernah tahu jasmani. Sesungguhnya Anda calon gila. Iya benar itu saya nggak bohong. Bisa gila punya, lama-lama gila punya. Kenapa sekarang ini banyak orang stres dan bahkan di-stres sampai bunuh diri kan? Sering dengar? Sering, Bante sering dengar. Ada yang bunuh diri. Padahal dia kaya raya, tapi dia bunuh diri. Jadi bukan materi yang sebagai patokan. Tapi semua dari bawah sadar kita. Nah, jadi cobalah diusahakan munculnya cita, bukan winyana. Coba saya mau tanya semua audien yang di sini ya. Kalau Bante suruh Anda, tapi jangan dicoba ya, semua pertanyaan. Anda loncat dari 3 lantai ke bawah mau gak? Tapi ada yang loncat kan? Itu baru kejadian gak lama itu di mall. Ada yang loncat katanya. Gak lama itu, 2-3 minggu yang lalu. Nah, kenapa dia mau loncat? Kenapa Anda gak mau? Disinilah perbedaan kesadaran. Bukan berarti dia gak punya kesadaran. Tapi kesadarannya dia diseret oleh problem. Karena diseret oleh problem dia gak selesaikan. Gak dibawa. Selesaikan, gak kasih pengertian. Maka dia dibawa. Maka maaf aja. Kalau Anda gak pernah suka meditasi vipassana. Anda calon bunuh diri. Mau? Ingat. Bunuh diri. Termasuk melanggar sila pertama. Anda melanggar sila. Kaplingnya di alam bawah. Pancasila Buddhis. Pancasila, Sang Buddha mengatakan di Anggurva Nikaya.
Pancasila itu manusia dhamma. Artinya, kalau kamu mau lahir jadi manusia, mau alam dewa, 5 sila jangan dilanggar. Tapi kalau dilanggar, khususnya sila kelima, Sura Meraya Maja. Sebenarnya itu 3 kasus. Sura Meraya penyulingan dan peragian. Kalau Maja itu perbuatan yang mabuk kepayang. Sura Meraya dia bisa berbentuk minuman dan makanan. Sedangkan Maja itu perbuatan. Contoh mabuk judi ya. Mabuk mesos. Mabuk nonton juga ya. Mabuk apa lagi? Mabuk cinta. Mabuk belajar juga termasuk. Jadi kesadaran diseret. Mabuk berkeliaran malam hari tak ada tujuannya. Mabuk bergaul sama orang jahat itu termasuk maja. Ini memang diterjemahkannya kurang sih. Majanya nggak diterjemahkan. Surah merayanya aja ada, tapi majanya. Maja itu ada perbuatan yang menimbulkan mabuk kepayang. Harusnya tambah itu. Itu di Pancasila harus ditambah. Nah, maka banyak terjemahan-terjemahannya kurang tepat. Tentang mengenai dukkha. Maaf aja, dukkha bukan penderitaan. Tapi akibat terseret, dia derita. Jadi terjemahan sekarang ini akibatnya aja. Jadi arti sesungguhnya dukkha itu terseret. Jadi Anda diseret dengan kesenangan, itu dukkha. Terseret dengan kesedihan, itu dukkha juga. Tapi duka beda loh. Duka itu bahasa Indonesia. Yaitu sedihan. Kalau dukkha beda loh. Jangan disama-samainnya. Dukkha itu terseret. Terseret baik ya dukkha. Terseret dengan jahat ya itu dukkha juga. Paham maksud Bante? Jadi Anda harus bisa membedakan. Jadi cita niyama itu sebenarnya kesadaran neta. Jadi ada hukumnya. Kalau Anda mau capai suci, ada. Di hukum alam ini ada cita. Itu bisa disebut aura. Anda pernah dengar aura kan? Anathapindika ketika beliau meninggal. Beliau sudah sotapana. Dia datang berkunjung ke Jetavana. Dia dengan cahaya terang sekali. Nah inilah cita. Dia sudah berwujud ke cita. Nah, itu cita niyama. Ada hukum sendiri yang mengaturnya. Jadi siapapun Anda berjuang dengan mengikis kilesa, ada alam yang mendukung Anda. Lalu dhamma niyama. Nah, dhamma ini ya ingat. Memang seperti tadi Bante kan pariyati. Kalau kita bahas pariyati, dhamma itu ajaran Buddha, ajaran kebenaran. Is okay. Tapi di dalam patipati tidak bisa begitu lagi. Patipati itu sesuatu yang harus kita lampaui. Apa itu dhamma? Dhamma sesungguhnya itu sesuatu yang harus kita lampaui. Contoh, Bante, saya mau berdana. Misalnya ya, ini contoh. Tapi nggak kunjung berdana. Berarti Anda tidak punya dhamma. Anda adhamma. Karena Anda cuma ngomong doang, belum dilakukan. Belum dipraktek. Ngerti maksudnya? Oh, Bante, saya mau praktek cinta kasih. Meta. Tapi pulang rumah, anak diomelin, pegawai dimelin. Apa itu meta? Enggak ada. Jadi Anda nol. Anda adhamma. Jadi sesungguhnya Anda tidak melampaui. Sesuatu yang harus dilampaui. Ketika meditasi, muncul sakit. Oh, ada yang sebagian mengatakan boleh dirubah posisi. Sebenarnya itu bukan ajaran Buddha. Tidak sesuai dengan sutta. Kalau Anda mau pelajari dengan fair. Ada yang mengatakan, oh Bante Gunasiri ajarnya tidak sesuai sutta. Siapa bilang? Yang nggak sesuai sutta itu siapa? Kaki boleh ganti, itu sudah nggak sesuai sutta. Di Mahasatipatthana Sutta, di Iriya Pada Pabang, Sang Buddha mengatakan, ketika duduk Anda muncul masalah, harus selesai diduduk, tidak boleh robah. Nggak boleh robah posisi. Itu ada tertulis loh.
Tapi kalau kamu mengizinkan orang berubah posisi, jadi siapa yang nggak sesuai suta? Saya mau tanya. Ya yang ajar kayak gitulah. Banyak selalu saran jangan robah. Anda terima dia, amati yang netral. Irama sakitnya. Nggak usah takut. Nanti dia lenyap kok. Dia sifatnya anicca. Nah, kalau Anda nggak melampaui sakit itu, Anda nggak dapat dhamma. Banyak pikiran. Oh, kalau banyak pikiran datang, Anda atau ngantuk datang, oh pergi cuci muka. Bukan. Ketika duduk muncul ngantuk, selesaikan ngantuk di duduk. Ketika kamu meditasi berdiri, muncul masalah ngantuk, selesaikan di ngantuk. Sampai dia tuntas. Nah, itu kamu dhamma. Ada yang lagi yang mempunyai pandangan salah. Itu skeptis namanya. Ambil sepotong-sepotong. Ada satu orang olahraga, katanya, ya ini orang olahraga ya. Dia ambil di sana. Dia bilang kalau banyak berdiri bisa bengkak dan sebagainya. Itu tidak pada umumnya. Nggak sesuai. Kita lihat Shaolin ya. Shaolin apa? Dia pakai cingkang ya. Pakai setengah berdiri. Tapi kuat-kuat juga mereka. Ada di Korea. Mereka kerja semua berdiri punya. Mana ada duduk punya. Tapi ya nggak masalah. Jadi bukan kayak gitu. Jadi pengalaman seseorang berdasarkan pribadi. Itu tidak bisa diterapkan untuk semua orang. Setuju ya? Jadi jangan banyak mendengar. Coba buktikan. Ehi pasiko. Dhamma sambagawa. Dhamma ya. Sanditiko ya. Apa itu artinya? Sanditiko. Diti itu dapat kita dekat melihatnya. Sangat dekat kita lihat. Diti itu lihat. Sanditiko. Sangat dekat dengan kita. Apa yang paling dekat? Jasmani ini ada nama rupa. Itu yang paling dekat. Akaliko. Dia sifatnya apa? Akala. Kala itu waktu. Dia timbul lenyap, timbul lenyap. Timbul lenyap bukan berarti muncul sakit, lalu lenyapnya sakit itu timbul lenyap. Salah. Bukan. Timbul lenyap dia ada denyut timbul lenyap itu. Nah, itu semua harus ada pengalaman dalam meditasi. Dhamma nggak bisa hanya dengan belajar aja. Kalau Anda hanya belajar, ya saya tidak mengatakan Anda belajar teori itu salah. Bagus. Tapi Anda harus tingkatkan ke pati-pati. Bisa nggak dipraktekkan? Kalau nggak bisa dipraktekkan, tinggalkan. Seperti di Kalama Sutta. Bukan berdasarkan buku. Apalagi masalah sekte, saya paling nggak suka. Nggak ada istilah itu. Praktek aja yang penting. Masalah sekte itu kan pati-pati aja. Pariyati aja. Pati-pati yang penting. Benar atau tidak? Anda nggak pernah mau meditasi. Gimana mau mengenal Dhamma? Dhamma itu sesuatu harus kita lampaui. Maka kata Dhamma niyama. Yang kelima. Ada hukum Dhamma niyama ini sesuatu yang dilampaui. Kalau Anda kilesa sudah 0 sampai arahat. Sampai kebudaan. Ada gempa. Itu Dhamma niyama. Di luar dari 4 hukum itu Dhamma niyama. Oke ya. Tadi kita udah bahas kama yoni sudah selesai. Anda udah paham, saya udah cerita mengenai konsep ketuhanan dan tentang proses dhamma-dhamma itu sendiri. Yaitu pancanyama. Patokannya di pancanyama. Ada di hukum alam. Oke. Lalu kama bandhu. Kama bandhu kita berhubungan. Hari ini kita bisa bertemu di sini. Oh, bisa jadi suami istri. Bisa jadi anak di keluarga tertentu. Bisa jadi teman. Bisa dengar ceramah Bante. Itu karena apa? Kama lampau. Kama bandhu. Berhubungan dengan kama sendiri. Kadang-kadang kita bisa dengan seseorang. Kita sangat akrab. Walaupun baru kenal sehari 2 hari. Tapi kadang-kadang kita bisa kenal satu orang. Benci sekali walaupun sehari 2 hari. Bisa? Anda sudah pasti mengalami hal yang demikian. Karena apa? Pertanyaannya.
Kalau bukan kamar lampau, lalu apa? Kamar lampau bukan? Lampau ada bukan? Lampau. Kamar bantu, berhubungan. Jadi guru kita, jadi apa, itu semua diatur dengan hukum. Ada kama yang mengatur, yaitu hukum alam. Kama niyama yang mengatur. Jadi biarlah alam bekerja. Anda berjuang yang paling penting. Lalu yang terakhir, kama pati sarano. Pati sarano artinya kama terlindung. Oh, ada orang motornya tabrak truk, motornya rusak, rengsek, tapi orangnya selamat, luka sedikit. Jadi dia terlindung oleh apa? Kama dia juga. Jadi ada satu orang, pertanyaannya sederhana aja. Berarti kalau saya lihat meditasi, lihat sakit, satu sakit lenyap. Jadi kama buruk yang satu ini berarti selesai ya. Ya selesai. Jadi misalnya kama buruk yang kamu lenyap di meditasi itu, harusnya kamu ditabrak mobil, nggak jadi tabrak. Jadi pertanyaan penting, meditasi membawa berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Berkah. Jadi tidak kita bisa mengatakan meditasi itu tidak bawa manfaat. Oke? Jadi secara kesimpulan Bante saran Anda bahwa pariyati, pati-pati. Kalau pariyati Anda bisa mengatakan itu ajaran Buddha. Oke lah. Nggak salah. Itu ajaran kebenaran. Tapi kalau udah masuk ke pati-pati, nggak bisa lagi. Itu adalah Anda lampaui. Maka Sang Buddha mengatakan, siapapun, tidak mandang dia suku apa, bangsa apa, agama apa. Kalau dia praktekkan satu jalan mulia berunsur 8, dia bisa capai suci. Jadi suci dan tidak suci, semua tergantung siapa? Diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak pernah mau berjuang mengikis rasa Anda nggak bisa punya. Sedangkan kita harus pahami, kesadaran itu adalah diri kita. Contoh aja, Anda melihat sesuatu, Anda bisa tahu itu sesuatu. Tahu itu adalah diri Anda. Jadi kalau Anda sudah menilai, wah ini dindingnya warna kuning, cantik, bagus, itu sudah pikiran. Sama dengan ketika meditasi muncul sakit. Kalau Anda melihat irama sakit, Anda tahu aja, oh ya sakit segitu, sakit, kita tahu. Lalu muncul, dia tusuk-tusuk, oh tahu ini tusuk sakit. Jangan masuk ke rasa sakit. Kalau sudah masuk rasa sakit, itu sudah masuk ke pikiran, konsep lagi. Sehingga tidak tepat menilai sesuatu yang itu. Ya, saya rasa apa yang Bante sampaikan sore ini untuk sementara cukup. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah sesi Dhamma di sana pada sore hari ini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibagi menjadi 2, yaitu secara lisan dan tertulis. Untuk lisan nanti bisa langsung maju ke depan atau mengangkat tangannya. Dan untuk tertulis bisa ditulis di kertas yang sudah disediakan di kursi depan masing-masing. Sembari menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara Dhamma, kita nyanyikan lagu Kebenaran. Terdapat pada halaman 90. Kita nyanyikan sama-sama.
Di dalam dunia ini tiada yang abadi, biarpun dia seorang sakti, tak luput dari mati. Di dalam dunia ini semua serba tak pasti, suka duka dan mati itu pasti terjadi. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah meta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan ibadah. Di dalam hidup ini cari penerang hati dan pembimbing yang sejati serta berbuat suci. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Bancarkanlah meta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan ibadah. Beruntunglah mengenal damai, menghayati dan menjalani tujuan akhir kan tercapai, pembebasan abadi. Terima kasih. Untuk pertanyaan kita buka secara lisan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante, bisa langsung maju ke depan saja. Ya oke, langsung maju ke depan saja. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu apa? Hah? Pertama tadi apa? Susah tidur. Yang kedua apa? Oh, susah konsentrasi. Wah, ini orang ini yang penanya siapa namanya? Lilis ya. Ini Lilis ini kurang meditasi. Baik, kita jawab satu-satu. Sebenarnya gampang. Saya kasih tip ke Lilis ya. Coba kita teliti. Kenapa orang susah tidur? Susah tidur itu ada dua. Satu, banyak pikiran. Jadi biasanya kesadaran Anda kepikiran terus itu nggak bisa tidur punya. Tapi itu bahaya. Itu akan menjadi penyakit insomnia. Biasa mereka lari-larinya apa? Makan obat tidur. Ya gitu ya. Pernah makan obat tidur? Oh, belum ya. Jangan ya. Obat tidur bisa rusak pinggang Anda. Nah, ini saya untuk jawab ini saat pertanyaan pertama ini. Bante punya pengalaman satu. Bante ketua ada di Ketapang. Ada satu perempuan, dia masih muda.
umur sekitar ya 20-an satu lah, 21, 22. Tapi dia bukan Buddhis. Tapi karena pacarnya Buddhis, dia datang wihara. Nah, ya lagi pacaran, nah, orang lagi pendekatan orang bilang. PPKD apa nggak ngerti lah. Hah? Oh PPKD. Ya. PPD lagi. Ya, jadi lalu dia tanya Bante yang ini. Bante, saya ini nggak bisa tidur. Saya makan obat tidur itu sekarang sudah 2 butir. Wah, saya bilang gawat banget ya kamu. Saya bilang kamu nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Coba saya kasih satu tip ke dia. Kamu perhatikan jasmani Anda. Saya kasih dia tip itu pakai meta bawana tapi aktif tubuh. Nah, nanti kalau Anda mau tahu ada di Bukit Bante sih ada sih. Dia praktek. Ternyata udah 2 hari lagi dia datang lagi. Bante, manjur saya nggak bawa obat tidur. Jadi kalau kesadaran kita kebawa ke pikiran pasti nggak bisa tidur. Saran Bante untuk Lilis, Anda perutnya dikempes, Anda melentak, Anda perhatikan dari depan rahang atas pipi, kamu sadari, kamu berusaha mengenal bagian-bagian tubuh Anda. Mulai dari rahang atas, lalu sadari kamu, oh ini pipi. Jangan ikut pikirannya, kamu cuekin dia. Tapi perut dikempes lagi. Nah, ini Anda perhatikan. Mata, dahi, kamu tahu semua. Belakang kepala, kamu tahu ini belakang kepala saya. Lalu kamu tahu berusaha pundak, tangan kanannya, kamu tahu tangan kirinya, punggungnya, lalu pinggangnya, kamu tahu sampai pantat, kaki kamu, lalu ke depan lagi, sampai betis ya, kamu udah tahu semua, lalu ke dada, leher, ulang-ulang. Nah, nanti coba dipraktek akan tidur itu. Nggak sampai 5 menit tidur. Tapi kalau gerakan perut sudah mulai gerakannya cepat, itu sudah mau tidur. Ya, ini jawaban tip pertama. Yang kedua, susah konsentrasi. Sama jawabannya sih karena banyak pikiran. Kenapa? Saya ingin tanya Anda dulu. Konsentrasi, arti konsentrasi itu apa dulu? Konsentrasi itu artinya perhatian. Itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Perhatiannya kurang. Kenapa bisa kurang? Karena perhatiannya itu ke pikiran. Dia bukan ke objek yang netral. Coba kamu perhatikan ke tubuh. Sering latihan. Nanti saya undang Lili, ayo ikut Bante meditasi. Kalau bisa ada waktu, akhir tahun ini Bante ada buka retreat 10 hari. Gratis sih, jangan takut ya. Anda datang retreat. Ya, nanti daftar ya. Nanti saya untuk Anda coba praktek. Nanti kamu akan gampang konsentrasi. Tadi pertanyaan ketiga itu apa? Apa? Oh, ya sama juga. Ini penyakit mental semua. Itu semua dari buah kama. Ingat yang saya kasih terangkan ke Lilis ya, ke semuanya juga. Pikiran dan kesadaran ini ya, kayak timbangan emas, tahu nggak zaman dulu punya. Satu naik, satu pasti turun kan. Nah ini kalau ini pikiran, kalau pikiran naik, apa yang turun? Kesadaran turun. Kesadaran itu sebenarnya diri kita. Sedangkan pikiran itu semua buah kama lampau. Maaf ya Lili. Kamu ini kesadaran masih rendah. Pikirannya di atas kesadaran. Pertanyaan Bante ya. Tapi ingat ya, tangan Bante itu terbatas. Jadi bukan berarti stok kama itu segini gede ya. Bukan. Ini umpama aja. Mungkin karena udah panjang nggak kemana saya juga nggak tahu lah. Inginnya saya kasih umpama sederhana aja. Jadi ini kalau pikiran ini masih tinggi, tentunya kalau kamu selalu ikutin pikiran terus, kamu kalah punya. Untuk memahami secara detail, biasanya saya uraikan itu harus memerlukan minimum setengah jam sampai 1 jam baru kamu bisa paham. Memang di forum ini agak sulit untuk saya jawab yang ini.
Saya secara singkat, kalau kesadaran kita di bawah pikiran, biasa cenderung sangat sulit konsentrasi. Kenapa? Kesadaran kita selalu dibawa oleh pikiran. Dan kita harus tahu kesadaran kita ini netral, sedangkan pikiran itu kuat sekali. Dia itu hasil karma lampau. Jadi kita selalu kalah. Maka kita nggak boleh perhatikan. Kamu harus cuekin dia. Kamu harus perhatikan ke jasmani Anda. Nanti pelan-pelan emosi meledak itu hilang. Ada satu perumpama yang sederhana. Itu kebetulan itu murid Bante juga. Dia udah praktek cukup bagus. Dia ada pengalaman. Beliau itu bisnis ya. Punya customernya lumayan banyak. Rewel-rewel juga banyak. Rewelnya gini. Suka komplain. Bante, saya pakai aktif tubuh saya. Tapi saya nggak emosi, dia bilang. Dia komplain ya. Dia bilang, saya mata tatap dia. Tapi kesadaran saya tidak arah ke dia. Saya cuekin dia. Tapi kalau mata saya nggak tatap dia, dia marah nanti. Jadi dia tetap tatap dia. Tapi dia tetap perut kempes, dada busuk. Itu dia perhatian tubuh dia terus. Jadi dia arahkan kesadaran ke tubuh. Dia tidak arah kesadaran itu perhatikan ke pikiran dia. Kalau dia perhatian ke pikiran dia itu, dia emosi. Tapi dia berhasil. Namanya orang ngoceh-ngoceh, pasti capek nggak? Setelah dia capek, ajak dia duduk. Gini loh, peraturan kita gini, ini. Akhirnya dia bisa terima, malah bisa deal, selesai masalah. Jadi sama dengan kasus dari pertanyaan Lili. Jadi sebenarnya cobalah kalau ada waktu ya, nanti temui Bante, praktek di Bakom, nanti kamu akan dapat selesai masalah Anda. Itu sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi kalau Anda nggak mau meditasi ya, maaf ya. 5 tahun lagi kamu bisa stres punya. Bahkan kamu bisa masuk ke sumber waras. Maaf ya, jangan marah ya. Itu cuma ada gejala kesal. Banyak orang stres tuh, tapi kalau sampai udah stres berat itu susah. Ini satu perumpamaan yang sederhana. Ada satu batang ya. Jadi ya nanti dijawab ya. Pertanyaan itu kepada Anda. Tapi yang lain boleh dengar. Ada satu batang. Dia punya bebannya 100 kilo. Oke? Tahu? Balok tahu? Balok itu bebannya kekuatan dia itu 100 kilo. Kalau kita kasih 50 kilo. Masih aman ya? Enggak apa-apa. Anda mungkin yang masih aman ini, yang belum stres punya itu karena bebannya nggak berat. Paham? Ditambah lagi beban 25 jadi berapa? 75. Pertanyaan Bante. Keadaan balok itu jadi apa? Tegang atau tidak? Sangat tegang. Banyak orang hidup dengan tegang sekali. Karena apa? Bebannya berat sekali. Benar atau tidak? Tambah lagi 15 kilo. Berapa? 90 kilo. Balok itu jadi apa? Lekung dia. Itu namanya stres sudah. Dia sangat stres. Emosinya ledak-ledak itu. Karena bebannya berat sekali. Tambah lagi 10 kilo. Retak dia. Retak sebentar lagi jatuh. Jadi masuk rumah sumber waras. Itu masalahnya di sana. Pertanyaan Bante untuk Lilia tolong dijawab. Bagaimana mengatasi ini? Coba jawab. Jawab. Kamu pintar, cerdas sekali kamu. Sekarang beban kamu dikurangin dulu. Beban kamu terlalu berat. Dikurangin. Nanti dia akan kembali jadi normal. Paham? Kalau kamu nggak mau kurangin, kamu tambah terus ya. Ya, siap-siap aja. Nggak tahu siap-siap apa ya. Kamu tahu, Anda udah tertawa sendiri. Siap-siap. Siap-siap stres berat. Distress. Puas dengan jawaban Bante? Kamu harus ke Bakom meditasi. Tugas-tugas dikurangin. Jangan ambil tugas terlalu berat. Saya nggak tahu latar belakang kamu.
Karena saya baru kenal di sini. Nanti kalau udah ketemu, nanti lu ceritakan latar belakang hidup kamu gimana. Itu dikurangin. Semua dikurangin. Udah tenang, udah apa-apa. Datang meditasi. Bisa selesai. Gampang itu. Maka saya selalu mengatakan kepada di ceramah manapun. Anda jangan bunuh diri ya. Kenapa? Karena bebannya berat, biar kurangi. Nanti saya kasih tahu cara mengurangi beban. Ya, Lilia, mau mengurangi atau tidak? Mau meditasi atau tidak? Oh ya, berarti ada solusi. Ada harapan kamu hidup balik. Oke. Ya mungkin ada lagi yang ingin bertanya secara langsung bisa. Bisa angkat tangan saja langsung. Malu-malu bertanya. Jangan malu-malu lah. Dikasih kesempatan bertanya, mungkin bisa kasih Anda solusi. Ya, sebelum Anda bertanya, saya ada satu saran. Karena saya ada pengalaman satu anak muda. Umur cuma 15. Saya sih ingatin kepada bapak-bapak, ibu-ibu punya anak. Yang masih, dia tuh, saya lihat mukanya jelek. Lalu saya deketin dia. Anak itu baru umur 15. Saya nggak sebut namanya. Saya deketin, saya bilang gimana gini-gini nih. Sampai dia bisa mengungkapkan. Karena kadang-kadang anak nggak bisa ungkapkan. Ternyata dia langgar sila semua. Dia akui. Dia sampai nggak percaya diri. Sekarang saya lihat ya, maaf ya, fenomena anak-anak muda kita ini kebanyakan sana. Tapi yang kadang-kadang saya habis pikir, orang tua bukannya dorong anak-anak meditasi, malah dorong dia main game, kasih HP, udah itu belajar melulu, stres, maaf, nanti dia bunuh diri bisa saja terjadi. Hati-hati, harus kasih dia meditasi. Jangan dihalang-halangin. Banyak anak-anak muda dihalangi orang tua karena saya prihatin sekali. Kenapa ya? Harusnya yang ini kenapa nggak diberi? Kenapa kamu memberi HP-HP yang belum tentu bermanfaat? Itu bahaya karena dia nggak tahu arahnya, cara makainya dan sebagainya, manfaatnya. Ya, siapa yang mau tanya lagi? Intinya saya sampaikan yang punya anak hati-hati ya. Oh, sudah jelas semua ya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya secara lisan, di sini ada pertanyaan tertulis Bante. Mungkin Bante ingin membaca sendiri atau? Oh ya, mana? Saya mau tanya. Pertanyaan tertulis ya. Berapa pertanyaan? Oh banyak ya. Oh panjang banget ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Sebelumnya maaf jika ini di luar topik. Menurut ajaran Buddha, LGBT itu seperti apa ya? Oh, enggak. LGBT, LG itu apa namanya? Lesbian. G itu gay. B itu bisex. T itu transformasi gender. Artinya dia merubah dari kelamin. LGBT, maaf aja, kalau Anda memiliki LGBT, jangan dikembangkan. Khususnya nggak usah dirubah. Itu sebenarnya Anda mencelaka Anda. Itu pelanggaran sila ketiga. Yang bertanya ini, kalau Anda punya sifat ini yang bertanya, sebaiknya banyak meditasi akan selesai. Itu sila ketiga. Karena kehidupan lampau Anda melanggar sila ketiga. Baru bisa LGBT. Oke, lalu jika kita kebetulan bertemu, bagaimana kita harus bertindak? Ya, anjurin dia meditasi. Ajak dia jalani sila yang baik. Kalau dia belum bisa meditasi, suruh dia banyak berdana, cinta kasih dikembangkan. Lalu pelan-pelan tuntun dia di sila. Lalu pelan-pelan masuk ke samadhi. Anda harus tiru seperti siswa Sang Buddha. Sariputra Moggallana
bahwa beliau menemukan seseorang yang belum mempunyai keyakinan kepada ajaran Buddha, khususnya hukum kama. Biasanya Sariputra Moggallana menuntun orang manfaat berdana dulu. Setelah dia berdana biasa berdana sudah cukup bagus ya. Ya Anda bisa lakukan praktek kok. Dana kepada biku sangga makan juga bisa, dana ke wihara kan bisa, dana ke panti asuhan kemanapun bisa. Anda berdana kepada saudara juga lagi kesulitan, bantu dia. Dana kepada siapa lagi? Orang tua kita lagi kesusahan. Ya itu bagus kok. Itu harus dilakukan praktek itu. Jadi Anda bisa lakukan ngajak. Nah, biasanya udah dana dia udah jadi suatu kebiasaan, nanti ajak dia cinta kasih, lalu sila diperbaiki. Paling bagus sampai samadhi. Ada satu cerita, Sariputra itu siswa Sambuddha. Ada seorang Brahmin sih. Beliau ini lihat Sariputra Moggallana ini, beliau itu senang sekali dan dia suka berdana. Ketika satu saat Sariputra meditasi, dia melihat Brahmana ini bukanlah lahir di alam neraka. Dia cepat-cepat nolong dia. Besok pagi beliau pakai jubah, lalu khusus ke rumah si Brahmin ini untuk dia berdana. Lalu diceramain tentang manfaat berdana. Dia bahagia, manfaat cinta kasih, moral dan sebagainya. Selesai Sariputra pulang. Nggak lama meninggal, lahir di alam Brahma. Lalu Buddha datang ke Sariputra. Sariputra, kenapa kamu nggak membabarkan manfaat meditasi? Kalau dia babarkan manfaat meditasi, dia capai Sotapanna. Wah, karena ditegur oleh gurunya, dia merasa tidak enak. Pada malam hari dia terbang ke alam Brahma, menemui si ibu ini. Dia babarkan sehingga capai Sotapanna. Hebat nggak Sariputra? Nah, demikianlah kita niru-niru siswa Sambuddha kayak begitu. Oke, jadi coba ajak dia berdana dulu. Kenapa seseorang bisa menjadi LGBT? Yang jelas tadi udah dijawab bahwa karena dia melanggar sila ketiga kehidupan. Oke, nah ya. Kemudian untuk sosok Tuhan, sebenarnya Tuhan bukan sesosok. Dan tadi sudah dibahas, dia itu adalah hukum, nggak sesosok. Kalau sesosok, berarti kamu bisa temu. Pernah ketemu nggak? Nah, seumur saya ini nggak pernah ketemu. Saya juga pernah bahas sama yang Muslim, sama Kristen. Pernah ketemu nggak? Dia bilang nggak pernah. Ada satu mualaf, saya tanya, nggak pernah juga. Ya demikianlah pengertian. Jadi bukan sosok ya. Jadi adalah hukum ya. Jadi walaupun memang kita kesannya Tuhan pencipta dan sebagainya, itu sebenarnya kesannya ada sesosok ya. Tapi kamu jangan menganggap sesosok. Contoh aja ya, sederhana. Kalau kamu berbuat baik, Tuhan akan di samping Anda. Ya benarlah. Oh, kalau suka berbuat baik, Karma baik menolong Anda. Benar atau tidak? Ya samalah, cuma bedanya bahasa aja kan. Oh ya nanti Tuhan akan selamat Anda. Iyalah, kalau kamu berbuat baik, kan itu Tuhan karma. Karma saya baik, pasti selamatkan saya. Sama nggak? Sama aja. Ya. Lalu banyak orang yang beranggapan Tuhan adalah sosok, bukan konsep. Sebenarnya dia itu hukum sih. Bukan konsep sih, tapi dia hukum. Apakah mereka yang menyembah Tuhan sebagai sosok itu menyimpang? Ingat ya, yang disebut menyimpang itu Anda kalau mengenal tidak mengenal hukum karma. Orang yang tidak mengenal hukum karma, contoh ya satu. Oh, ada satu orang si A, dia ke kelenteng, dia sembahyang kuangkung misalnya. Oh, atau ke wihara, sembahyang Buddha. Buddha, kasih saya rezeki, seng liho, dagangnya rame. Tiba-tiba karma baiknya datang, dia seng liho. Pertanyaan Bante, pasti dia mengulang kedua kali nggak? Nah, tapi kalau yang ketiga kali dia doa ternyata bong seng li, apa yang terjadi?
Pasti dia bilang, bocun dia bilang. Nah, inilah karena dia nggak ngerti hukum karma. Karena kita sengniho karena karma baik, bukan? Maka Buddha bilang, kalau karma ini akan berbuah, baik atau buruk, nggak bisa lari. Ya nggak usah. Kalau dia itu milik kamu, pasti dia akan datang buat kamu. Paham? Jadi nggak usah kerja-kerja ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi ingat ya, kalau Anda nggak mengerti hukum karma, Anda termasuk pandangan salah. Pandangan salah bisa masuk ke dalam awiji. Ini sedikit saya nyimpang sedikit ya. Minta waktu sebentar. Ada 5 garuka karma. Garuka karma ada 2 ya. Garuka karma kusala, ada garuka akusala. Kalau garuka karma kusala, Anda wipasana. Kikis kiresa, sakit lenyap, semua sakit. Itu garuka kusala. Tapi nggak pernah dibahas di Abhidhamma. Karena itu wipasana, bahasnya di wipasana. Kalau garuka akusala, ada 6 sih sebenarnya. Jadi 5 itu kalau kamu udah lakukan, kamu harus jalani hukumannya. Yaitu pertama, membunuh ibu. Kedua, membunuh ayah. Yang ketiga, membunuh para petapa yang sudah capai suci. Nah, maka jangan membunuh. Kenapa jangan membunuh? Kamu tahu nggak dia sudah capai suci atau tidak? Kan nggak bisa tahu kan? Yang bisa tahu ya orang yang lebih tinggi, benar atau tidak? Nah, jadi jangan membunuh. Paham? Kita juga nggak tahu dia udah suci. Kalau udah suci, kamu apa? Akan masuk di awiji. Yang keempat, melukai samudra. Samudra udah parinibbana, tentunya yang keempat sudah nggak bisa. Yang kelima, memecah belah sangga. Maka sangat bahaya Anda menggosip-gosip. Apalagi seorang biku sangga. Ini ada pengalaman Bante sedikit. Di Medan. Bante kan puasa di Medan. Ada yang mengatakan, Bante, kalau semua orang jadi biku bagaimana? Bante jawab, neraka kosong. Tapi ingat, saya tanya balik. Siapa yang kasih dana makanan ke biku? Nggak usah takut. Dewa dana. Dewa akan dana. Dewa aja dana kepada bodhisatta. Sampai dia menjelma jadi manusia, dia berdana makanan. Jadi jadi biku bagus ya. Atau jadi syale, jadi bikuni. Bagus. Kenapa enggak? Lalu Bante tanya balik. Kalau semua orang nggak mau jadi biku bagaimana? Pertanyaan. Neraka penuh. Karena nggak ada yang mengajar kamu berbuat baik lagi. Benar atau tidak? Anda tidak mengenal hukum karma lagi. Jadi hukum rimba yang berlaku. Penuh nggak neraka? Penuh. Nggak ada yang mengajar lagi. Itu lebih bahaya atau tidak? Nah, ini ironis sekali. Umat Buddha kita ini yang ironis. Khususnya orang tua ini. Anak mau jadi biku dilarang-larang. Dia anak yang sudah udah kena narkoba, sudah nggak masalah besar yang dia nggak bisa tangani. Ya dia sodor-sodorin. Nah, tadi saya bilang, Anda sebagai umat Buddha jangan nuntut lagi. Anda jangan menilai, oh biku ini jelek, biku ini nggak usah ngomong lagi. Yang salah siapa? Anda sendiri. Kenapa yang bagus, yang mau meditasi, bukannya disodorin jadi biku, kan lebih bagus. Sangga kan bisa lestari. Kalau semua nggak ada penerus, bisa nggak? Kalau saya nggak mau jadi biku, bisa nggak? Saya mau tanya. Bisa aja, saya nggak bisa gampang kok. Nah ini pertanyaan Anda harus tanya kembali, jangan ego. Dan ingat ya, untuk Bapak Ibu yang di sini ya, anak itu bukan milik Anda. Milik atau tidak? Itu dia cuma numpang aja. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini pengalaman di Medan ini. Maka saya selalu bawa ceramah. Karena saya mengingatkan banyak orang tua
Oh, ada satu orang tua anaknya memang senang mau jadi biku. Mungkin kamar lampaunya. Tapi dihadang. Di Medan itu. Lalu dia tegurin temannya. Jangan ajak anak saya ke wihara ya. Ketemu biku ya. Nah, kayak gini lihat tuh. Gimana orang tua kayak gini? Ada nggak? Saya mau tanya Anda. Kalau Anda anaknya berapa? Yang Bapak ini? Yang kotak-kotak? Oh, nggak punya anak. Oh, yang punya anak siapa? Yang punya anak siapa? Oh, yang ini ya bawa anak ya. Kalau satu saat dia mau jadi biku atau jadi syaleh mau nggak? Apa diizinkan? Izinkan ya. Nah, tepuk tangan. Ini bagus. Bahkan didorong baru bagus. Jadi sasana baru bisa lestari. Ya, benar. Benar atau tidak? Kalau ibu mau nggak? Kalau ada anak bisa, kalau dia mau jadi biku diserahkan mau nggak? Mau ya. Nah, bagus lah. Kalau Anda berarti punya pandangan baik, itu bagus. Jangan dilarang-larang. Oke ya. Jadi sasana ini juga harus ada penerus. Kalau nggak ada penerus, pasti punah loh, ingat. Punah ya. Punah nggak? Anda mau ajaran Buddha punah atau tidak? Hah? Kalau tidak bagaimana? Sangga harus dikualitaskan. Harus dukung sangga. Bukan hanya dana kartina. Dana anak kamu. Kamu tahu nggak? Asoka. Asoka dia bangun wihara udah ribuan. Dia tanya kepada satu Nagasena. Apakah saya sudah termasuk Bapak Sasana? Belum katanya. Lalu bagaimana? Anak kamu diserahin ke wihara. Baru disuruh kamu Bapak Sasana. Kenapa? Sasana butuh penerus nggak? Saya mau tanya. Kalau nggak ada penerus, ya matilah satu saat. Siap-siap aja Anda. Ya, ini saran penting untuk umat Buddha, khususnya semuanya. Nanti tolong disebar, oke? Kalau semua jadi biku, jangan khawatir. Nanti dewa kasih makan kok, jangan takut. Jadi syaleh pun jangan takut. Ada dewa nanti dukung, karena Allah yang mendukung, benar atau tidak? Tapi itu nggak mungkin. Ya, ini itu nggak mungkin akan terjadi, karena selalu ada dua sisi. Baik. Karena cara mereka sama saja dengan cara manusia purba ke suatu objek. Lalu ketika bumi ini sudah sampai di akhir, apakah para bodhisattva yang kita kenal akan terlahir kembali dan digantikan dengan yang baru? Wah, ini salah ini. Tidak, bukan. Jadi nanti ada satu proses. Nanti yang pertanyaan ini coba Anda dibuka di YouTube ya. Nanti ada proses. Judulnya saya lupa. Artinya kehancuran alam semesta. Nanti klik ya. Kehancuran alam semesta. Kamu lihat nonton di sana. Itu ada cara sekilasannya. Nanti bumi ini, ingat ya, bumi ini tidak langsung hancur ya. Dia prosesnya lama sekali. Bumi ini masih berkembang. Kalau ada yang mengatakan bumi akan hancur, jangan percaya. Masih berkembang. Masih berkembang. Masih dia, contoh ya, ketika dia sudah masuk ke dunia, ke proses yang kedua, itu matahari muncul 2. Mulai kering 3 sampai 3 ada 4 aja sudah nggak ada makhluk lagi. Tapi di sana ada tulisan Buddha mengatakan nanti saat ketika udah mau menjelang masuk kedua itu proses itu, nanti ada dewa yang datang. Dewa lahir jadi manusia, mengajak orang banyak berbuat baik di neraka. Tapi kalau yang neraka Awiji yang membunuh ayah ibu dan membunuh orang yang udah capai suci, itu sudah nggak akan ketolong. Maka jangan lahir di alam Awiji. Paham? Kalau Awiji kata Buddha nanti hancur, dia nggak bisa ketolong. Nah, nanti mereka tolong-tolong yang dewa-dewa itu berbuat baik banyak sehingga mereka lahir di
nama Abhasara. Abhasara itu di alam Brahma yang tingkat keempat itu. Nanti lahir di sana semua. Nanti waktu dunia ini kiamat, Abhasara itu nggak akan kiamat. Dia tetap masih ada alam Abhasara. Tapi ini bumi akan hancur semua. Penuh dengan lumpur, penuh dengan... Itu prosesnya sangat lama sekali. Masuk kedua itu sangat lama. Maka sebenarnya dalam konteks Buddhis tidak ada kiamat sih, nggak ada. Dia merupakan proses. Tapi karena saking lamanya, di tetangga selalu bilang kiamat-kiamat. Yaitu mungkin kiamat makhluk aja. Tapi bumi ini masih tetap berproses. Nanti setelah itu proses kedua, dia belum hancur. Sampai 7 matahari udah muncul. Itu pun lama sekali. Nah, lalu itu 7 matahari sudah masuk proses kedua sudah. Nah, nanti udah mulai proses kedua sangat lama sampai dia itu tidak ada hujan sehingga kerik-kerik itu sudah mulai lumer semua, udah tanah-tanah sudah lumer, bangunan sudah nggak ada lagi, nanti akan hancur. Nanti prosesnya baru satu saat dia ledak. Ketika ledak sekali hancur semua, berkeping-keping dia akan semua. Lama sekali proses itu. Nanti akan masuk ke proses ketiga, mulai mereka saling tarik menarik. Setelah udah mulai hujan, mulai apa, dia mulai udah adem, maksudnya nggak panas lagi, mulai saling tarik menarik, akhirnya menjadi satu. Itu prosesnya pun lama sekali. Sampai terbentuk, baru muncul dari alam Abhasara turun ke bumi. Jadi bukan bodhisattva ya. Bodhisattva juga bisa juga, tapi bodhisattva tidak akan muncul di saat bumi hancur. Dia akan muncul pada saat bumi mulai berkembang. Karena bodhisattva itu pasti di alam Abhasara semua. Nanti baru pelan-pelan muncul surga ketiga, 6, kelima, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, pertanyaan ini saya rasa cukup sebagai penutup ya. Sabe sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga uraian Bante ini bisa membuat wawasan agak luas dan bisa dipraktekkan. Sabe sata, Bawantu Sukitata. Selesailah sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami segenap keluarga Wira Pridama Suka beserta umat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bante untuk bimbingan Dhamma pada malam hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan.